Bismillahirrahmanirrahim. Eta kieu ceramahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji puja hanya milik Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita setiap saat sampai kita nanti mati. Dialah Allah yang menciptakan pesantren Darut Tauhid ini. Ini masjid adalah milik Allah, dan Allah lah yang menakdirkan kita kumpul sekarang. Tidak mungkin kita kumpul kecuali Allah yang menghendaki. Mudah-mudahan selain kumpul, Allah memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menguatkan iman, dan ilmu yang bisa menjadikan sisa umur kita semuanya jadi amal soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada eta lelaki ngumpul sini. Udah cuman sedikit ya lempot. Nah dia apa? Eta bagian ibu-ibu. Apa kabar? Ini adalah ceramah saya yang kelima. Subuh di Eko 1 ngabrenyeng ka ditu. Terus rapat, terus penutupan santri mahasiswa yang mau ke Jepang, terus pelan wisuda calon ulama di dalam. Sekarang ya benar yang kelima. Capek aja. Alhamdulillah, semangat. Pelajaran yang lalu Al-Anbiya ayat 35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya apa? Ece sadayana nuju ngantosan maut. Bulura lagi nunggu jemputan malaikat maut. Sama. Semuanya lagi antri nunggu dijemput. Benar? Jangan lupakan itu. Karena kita teh lagi nunggu jemputan. Pasti mati. Tidak bisa lari. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah. Kita meninggal sebabnya apa? Waktunya sudah tiba. Ingat pelajaran yang lalu, 3 rahasia kematian, 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Tiap orang akan meninggal pada waktunya. Bunuh diri bakal meninggal tidak? Belum tentu. Kalau belum waktunya tidak bisa mati. Kalau sudah waktunya pasti mati. Bunuh diri di rel kereta api lewat, tapi tetap hidup karena salah relnya ya. Oleh Allah dibimbingnya berbaringnya di rel yang gak kepake, karena gak ada yang nyabut nyawanya. Kita meninggal tuh waktunya tiba, dicabut nyawa oleh malaikat maut atas perintah Allah di tempat yang ditentukan. Jadi kita akan ke sana nanti. Orang yang meninggalnya di kilometer 55 naik mobil ke sana nanti. Brut aja tabrakan, maut aja. Kenapa? Karena emang dia di sana dicabutnya. Sama. Siapa teh? Putranya gubernur kita dulu ke Swiss mau kuliah, tapi
dalam rencana Allah, ya di sungai itu akan dicabut nyawanya. Berenang. Semua orang akan datang ke tempat kematiannya. Ini saya besok maghrib berangkat ke Australia, Pak. Nengok pesantren kita di sana. Kalau memang jadwal abdi di Australia, nah saya lagi mau ke tempat dicabut nyawa. Yang ketiga, cara. Enggak tahu gimana caranya ya. Aya nu katabrak teh, ada yang makan bakso meninggal. Kegedean, melag. Serius kemarin ada lagi sahur, Pak. Melag sampai tengah maut. Bukan karena melag, tapi karena jalan meninggal. Jadi ada yang lewat sakit, ada yang lewat ketabrak, ada yang jatuh, ada yang kebakar, ada yang waktu melahirkan, ada yang ketembak, macam-macam lah ya. Yang penting bagi kita cuma satu, yaitu kapanpun, dimanapun, cara apapun, yang penting husnul khotimah. Tos we eta. Ibu nggak usah banyak pikiran. Ini barusan saya kan bersepeda, Pak. Pulang sepeda lapar tah di dalam raos. Ayang ngeriung aki-aki wungkul. Pas ngobrol ternyata eta teh kakak kelas. Berarti saya aki-aki juga ya kan. Kakak kelas 2 tahun di SMA 5. Gening orang teh aki-aki. Ada yang sedih aja satu. Kenapa? Istrinya baru meninggal. Nggak bisa move on, ingat terus ke istrinya. Ada ibu-ibu eta mah ceria, suaminya udah meninggal hadirin. Meni lincah. Si ibu teh lincah. Enggak, saya emang gak naksir gitu ya. Ngan lucu gitu. Kalau SMA kan pakai seragam SMA lucu. Tapi kalau udah senior pakai seragam SMA lebih lucu, Bu. Lanjut. Jadi bagaimana caranya supaya husnul khotimah? Udah jangan rewel, Bu. Kita mah tinggal nunggu jemputan. Kan tadi nanya, geuning mah siga nu sehat wae, seger wae apa rahasiana? Moal pusing. Saya mah lagi nyiapin diri supaya husnul khotimah. Tos eta. Bagaimana menurut tentang ijazah palsu? Capek-capek mikiran ijazah batur. Saya mah mending kena ijazah saya weh. Beres? Kumaha eta kasus itu katanya RK, mana makin mikiran RK, mending mikiran RW, betul nih nah. RT, RW, nggak boleh celetuk udah jatuh ketimpa Lisa, nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Ujian. Ada kalanya orang diuji dengan kemudahan, diuji dengan kesusahan. Biasanya orang lebih dekat kepada Allah dengan ujian kayak gini. Da ujian jadi pejabat mah hese dekat dengan Allah teh, Bu. Dihormat-hormat, di mulia-mulia, tapi kalau diuji dengan gini dikekesek. Kapan uage kantos dikekesek hadirin. Tuh geuning kadaria deui ya. Zaman dipuji-puji, Agim dulu pesantren ini ada enggak? Enggak ada. Cuman masjid kecil dulu, betul tidak? Iya, pesantren jadi besar, jadi bagus, di mana-mana ada. Gara-gara dihina. Waktu dipuji lupa diri, dihina sadar diri. Ujian yang berat itu bukan dicaci, tapi apa yang membuat kita lupa diri, tah eta ujian nu berat. Ibu mah yang sudah senior lebih enak sekarang. Tiba-tiba mencentil, ya kan? Dandan menuriut.
Naon cing jilcong. Ini teh dari mana aja, masa lurah teh jadi banyak ya kelurahan orangan? Perasaan dulu nggak sebanyak ini ya? Hah? Sekarang makin banyak. Ya sayang, orang mengundang Agim Hese, ya mau diundang di Sadawae. Ini punten cerita Bu, ada yang ngundang 6 tahun sampai keburu meninggal yang ngundangnya Pak. Ini mah nggak diundang, malah datang sendiri, makanya sini ya, sebulan sekali ini teh Pak. Sini, insya Allah. Coba ayah sayuran, coba ayah kue, coba ayah amplop ya nggak? Masing-masing dapat amplop nggak? Enak aja. Amplop kan tidak harus ada isinya ya Pak. Lanjut. Bagaimana supaya hidup ini husnul khotimah? Mau? 1, jangan pernah menunda kewajiban. Karena kalau wajib lewat tidak bisa husnul khotimah. Amalan yang paling dicintai Allah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Tah mama, kalau suka nelat-nelat sholat susahlah husnul khotimahnya, karena ke Allahnya juga nggak semangat. Kita tuh atuh daa subuh sholat, duhur sholat, eta meni 5 kali pulang anting ke masjid. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk sholat. Yang utama teh sholat, hadirin. Kita teh diciptakan ku Allah teh untuk sholat, untuk ibadah. Dari sholat ke sholat pakai ibadah bentuk lain. Kerja, ngurus masyarakat, ngurus keluarga, ngurus anak, dagang, eta teh ibadah. Nanti duhur sholat lagi. Memang kita mah diciptakan teh buat sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain diurus oleh Allah. Kalau sholatnya jelek, pasti hirupna moal bahagia, pasti. Jadi lamun ibu narku naonnya abdi mah kurang bahagia, teu puguh sholatna. Karena sholat itu tiangnya. Kalau tiangnya jelek pasti bangunan jelek, benar? Ibu mah wanita, saya malah laki Bu. Ulang anting ke masjid ya kan, dikit-dikit ke masjid dan tidak mau ketinggalan takbir imam. Dulu waktu mulai belajar agama, amalannya tahu nggak Bu? Tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari. 40 kali 5, 200 kali sholat. Kedah Allahu Akbar tos ikut. Itu mah pontang panting tina angkot turun. Saking ngudag masjid tidak mau ketinggalan azan. Imam, sebab kalau batal 1 nol lagi. Apa fadilahnya? Bebas dari sifat munafik. Tong sok ditunda, mak ya. Atuh dah aku mah abdi juga ngantosan paket. Karena ada yang menunda sholat gara-gara eta bel bisi bunyi dan lagi sholat Allah tet alas ya. Waduh. Rakaat pertama bel bunyi Pak. Eta mah gesit atuh. Allah teh eleh ku paket. Kenapa manusia diciptakan? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 55. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita teh diciptakan untuk ibadah, untuk ngabdi. Nih saya kasih ilustrasi dikit. Ieu teh ada pembantu ASN. ASN ART. Apa bedanya? ASN manusia,
ART manusia, betul tidak? ASN banyak utang. Dah, hari wayah ibu-ibu teh ngaganggu pisan. Bu, ini pembantu Bi mau digaji berapa? Ibu, maaf, saya dengar ibu tuh orang baik, tidak pernah menyakiti orang lain. Ibu juga terkenal sebagai orang yang dermawan. Saya mah tidak mikirin gaji, Bu. Saya percayakan kepada ibu sepenuhnya. Yang penting beritahu apa yang harus saya lakukan dan beritahu apa yang tidak boleh saya lakukan. Saya niat di sini bekerja baik. Terserah ibu mau digaji berapapun, ibu lebih bijaksana. Ini lakukan, ya, ini jangan. Kalau akhlak baik saya senang, kalau akhlak jelek saya tidak senang. Ternyata bibi ini teh akhlaknya bagus, teu seueur carios, tidak mal teh kerjanya bagus. Kalau dikasih tahu denger dan segala dipraktekkan, bahkan lebih bagus, bararesih, harum. Dikasih makan moal teh pembantu teh, mungkin nggak dikasih makan? Nggak mungkin, nggak makan nggak kerja dong. Eta mah Bu, tiap kali majikannya beli baju, si bibi pasti cocok, dibeliin yang sama. Bi eta anak kumaha sakolana di kampung, mohon Bu kenaikan kelas, udah punya sepatu belum? Ah, yang lama juga ada. Tah, nih anak saya punya nih baru nggak kepake tasnya, sepatunya, kasih nggak pakai minta. Bi, benar suami di PHK dari pabrik, mohon Bu, daripada nganggur tuh motor di garasi, bawa aja ke suami buat ngojek, motor ngagelenceng tah. Terakhir, Bi, saya mau umroh, pengen umroh enggak? Atuh kantenan we Bu, ayo dengan saya umroh. Coba itu, modalnya mah sederhana, akhlaknya baik, pekerjaannya dilakukan dengan baik, terewel. Itu manusia ke pembantu, sagala diaya-aya, bonus, disuruh libur, bahkan hari Minggu teh, cik atuh Bi, jalan-jalan tuh jangan si akang teh, tong di dieu wae, jalan-jalan ya jang jajan, diongkosin Pak, disuruh piknik. Coba itu, kerja di manusia aja kalau orang majikannya baik gitu, gimana kalau jadi hamba Allah? Kumaha kalau ibu akhlaknya baik, ibadahnya baik, atau diurus oleh Allah. Eta teh baik tapi tara sholat tidak baik. Baik ke orang, baik ke binatang, tapi si itu mah suka maraban ucing. Ka ucing baik, ka Allah tidak baik. Jalmi tidak sholat kan tidak baik ke Allahnya. Jangan ditunda. Ibu teh ciptaan siapa? Milik siapa? Hidup di dunia milik siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang nutupin dosa mama ini siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa memasukkan ibu ke surga siapa? Nah, atuh telat wae salat teh. Cuman segitu hari karena makan meni gesit. Hadiah gesit ke Allah telat, liar. Orang yang suka telat-telat kewajiban pasti hidupnya tidak tenang. Salah satu yang menyebabkan ibu-ibu liur wae, atau bacem, banyak cemas, atau cemus. Cemus tahu, cemas terus menerus. Salah satunya suka melambat-lambatkan ibadah. Kalau gitu saya mah mau sholat sebelum azan, tong ngaco. Abdi mah
gara-gara ceramah si AA jam 11 duhurna tong ngaco aja. Jangan hutang saum yang masih belum monopos, tak suka ada hutang saum, bayar udah, tong pura-pura bayar hutang, hutang-hutang ke orang lain bayar. Ya mau ngambek bu, kan ditagih ta si ece teh punya hutang. Maneh teh tong kitu atuh. Bulan lalu saya punya uang, maneh teu nagih. Ayeuna keur teu boga duit nagih. Tong nyusahkeun batur gitu. Aneh. Dia yang ngutang ya enggak, dia yang ngambek. Pak Belit. Pasti orang yang kayak gitu mah hidupnya stres. Jelas? Bayar hutang, cicil. Jangan banyak gaya tapi banyak hutang. 2. Jangan menunda tobat. Ya ece teh ketara renang kieu teh. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah tuh karalem wae. Berapa kali istighfarnya sehari? Tong bohong, jangan sembarangan. Berapa kali? Dikit, pasti dikit. Padahal dosa teh terus-terusan, tiap mata ngelihat teh pidosaeun. Nah si ece teh kerudungna eta deui. Dosa. Iya. Tas nomor tuana, dosa. Eta mun segede kitu sabaraha kilo naikna, dosa. Dosa we, dosa, mata dosa, ngomong dosa, denger kumaha ece si eta teh kumaha, dosa. Istighfar kapan? Istighfarnya lagi ngambek, astagfirullahaladzim sia. Bu, ibu, yang bikin menderita teh dosa. Tiap dosa teh oleh Allah hadiah pertama bagi orang dosa teh gelisah. Ieu teh teu tiasa tenang. Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Diturunkan ke siapa? Ke orang beriman. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Surat apa ya Ustaz? Surah Fatah ya? Al-Fat ayat ya, tenang ya. Sama-sama udah tua kayak gini ya. Sudah tahu ciri orang yang tua, cirinya apa tahu nggak? Ada 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan yang ketiga saya lupa. Menipuas sih betul. Berarti aki-aki nya. Ayat berapa? Ayat 4. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Jadi ya, bahagia itu tenang, Pak. Yang namanya bahagia itu di sini tenang. Apa aja kejadian dipuji, dicaci, sehat, sakit. Kalau ini udah tenang, udah enak. Nah tenang itu milik Allah. Diturunkan oleh Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau ibu berbuat dosa, kok Allah tidak mungkin dikasih tenang. Kasih rieur galau, GTA, galau tiada akhir. Rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, hati resah, sangsara. Emang ibu pikir jadi wakil presiden bisa bahagia? Nah
jadi wakil presiden, wakil RT maksudnya. Tanya Bu Lurah, bahagia hese, liar. Banyak urusan, betul tidak? Aduh. Kemaraden, ulang. Susah Bu, bahagia itu cuma satu kuncinya. Cuman iman dan amal soleh. Jadi dosa mah tetiasa. Yang tukang selingkuh, yang korupsi, yang galak, enggak bisa bahagia, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ada yang menentukan bahagia Allah. Coba ya. Mana yang bisa bikin ibu bahagia? Senyum atau cemberut? Sedekah atau koret? Marah-marah atau menahan amarah? Tuh, memaafkan atau dendam kesumat? Udah tahu ya kenapa ibu tidak bahagia, udah tahu kan? Judes, ambek-ambekan. Mana yang bikin bahagia? Menceritakan kebaikan orang atau ngorek-ngorek kejelekan orang? Salah deh jawabannya. Tingali ya. Coba kalau orang ngomongin kebaikan orang, saya tetap ini bager pisan, ramah, senyum, dermawan, mah bager. Lihat wajahnya. Nah, ada saya dulu saya utang. Lihat Pak, ngomongin kejelekan langsung ikut jelek. Nggak ada cerita ngomongin kejelekan orang sambil senyum, nggak ada. Si etamanya ini amit-amit pisan. Matakna orang-orang yang suka ngomong jelek mah penyakitan. Karena itu tidak sehat di sini. Bukan berarti yang penyakitan goreng adat hadirin. Tapi kalau kita suka ngomong jelek, itu cenderung lebih mudah sakit. Mikir. Nah, naon deh ini ngarobrol wae gandeng betul tidak? Ini mah tobat nih. Ya kayak tobat atong segitu itu mohon kuman ini weh. Jangan menunda tobat. Tiap bikin dosa segera istighfar. Banyak istighfar. Sholat tobat. Sebelum mati, kalau udah mati nggak bisa. Jangankan mati Bu, udah di sini aja mau dicabut nyawa, tobat udah nggak bisa. Ya mah wajah-wajah ada kemiripan. Wajah-wajah wiridnya yang paling tepat istighfar. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang terus istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, oleh Allah dicabut cemas. Ya. Jadi resah gelisah hilang. Kok hilang? Kok Allah dicabut. Wa min kulli doiqin makhrajan. Allah memberi jalan keluar. Jadi gara-gara istighfar teh aya we, ada we teka pikiran. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Sok pilih mending lieur, mendingan tenang, mendingan ribet, mendingan banyak jalan keluar, mending nyesek atau ditulung oleh Allah. Istighfar aja, istighfar. Percayalah, pelan istighfarnya. Ieu meningali salaki astagfirullahaladzim. Jangan lalaunan aja istighfar teh.
pakai hati, ampun ya Allah. Kapan aja istighfar, setiap waktu, terutama kalau ada kepahitan. Suami ambek-ambekan, astagfirullah ya Allah, ampun ya suami ambek-ambekan teh pasti dosa abdi. Tadi abdi ngambek kata tangga, ayeuna ya diambek ku salaki, astagfirullah. Kan setiap dosa balik ke kita, Bu. Ibu nyakitin orang, nanti ada waktunya disakitin. Iya, Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Jika kamu berbuat buruk, keburukan menimpamu. Mual pariron. Ibu judes kata tangga, tunggu aja. Pasti itu. Tidak ketukar, Bu. Semua perbuatan balik ke kita. Istighfar ya. Istighfar. Tong ngobrol wae. Saya ngobrol wae istighfar. Ya kan juga istighfar. Aku mah ibu we lah. 3. Jangan menganggap remeh maksiat. Ulangi. Kenapa? Karena orang bisa dimatikan dalam kebiasaannya. Pernah dengar berita orang yang mati lagi berzina? Tah eta teh biasa berzina. Kalau orang biasa berbuat dosa, nanti 2 yang terjadi. 1, dibuka ketika dia berbuat dosa, atau dimatikan ketika dia berbuat dosa. Ada yang mati lagi mabok, ada yang mati lagi maling, ada yang mati lagi zina. Pokoknya kalau orang biasa melakukan, nanti matinya besar kemungkinan dalam perbuatan tersebut kalau tidak taubat. Makanya untung di sini bapak-bapak nggak ada yang ngerokok. Besar kemungkinan yang tukang ngerokok tuh matinya telah meninggal. Si bapak fulan keseglong rokok dengan asbaknya. Semua pergerakan kita pakai doa. Bangun tidur pakai doa, ke kamar mandi pakai doa, makan pakai doa, minum pakai doa, berpakaian pakai doa. Apa yang tidak pakai doa? Merokok. Doa naon ya enggak? Siap-siap yang suaminya rajin merokok, doain. Bagaimana doanya? Sing pahit supaya berhenti rokoknya. Kasihan, berat perokok. Dia juga pengen berhenti, tapi kalau nggak ditolong Allah susah. Terus ya Bu ya, tong ngobrolkeun batur wae. Kalau ibu banyak ngejelek-jelekin orang lain, besar kemungkinan ibu matinya nggak bisa nyebut nama Allah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga. Tapi itu teh hadiah bagi orang yang mulutnya terjaga, yang cerewet, yang suka ngerewel, ngomel-ngomel, ngambek-ngambek. Hadiah di mana horeng. Matinya ya sesuai dengan mulutnya itu. Ibu mau husnul khotimah, tong ngobrol wae. Kalau ngobrol yang baik. Tapi iya tetangga saya ngajak ngobrol wae yeuh. Atuh ibu tinggal nyarios, punten abdi bade ka pengker. Ka pengker wae kan aya pasar Inpres di pengkernya. Sebab yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Iya cuy, si eta tehnya ternyata jelema jika gitu. Jadi lah, walaupun sancret gitu, jadi
Draw, jadi dosanya sama. Dasi itu kalau ngomong sendiri nggak ngomong dia, ya kan? Dia ngomong gara-gara ada yang mau dengar, betul tidak? Jika tung gong cami lah. Hindari bu, mama tukang ngobrol ke orang lain, yang cirinya ngomong gini, Ece, itu rahasia ya. Kalau udah ngomong rahasia pasti ngaco. Abdi, saya sudah janji sama dia nggak akan ngomong. Komo. Udah janji ya kan. Kalau orang suka ngejelek-jelekin orang lain ke kita, sok ngobrolkan, berarti pindah dari kita yang dijelek-jelekin. Jangan percaya. Udahlah jauh. Gak usah kebanyakan teman yang suka ngobrol, gandeng didosain. Ibu gak akan selamat lah dengan banyak ngedengerin keburukan. Mendingan gak tahu. Saya mending gak tahu ijazah palsu. Saya teh bu, punten, medsos di HP teh udah dimatiin. Mati di sini udah nggak ada. Sebab suka pengen dilihat wae rame, segala rame, si entrum gelut rame. Belum lagi Lisa bikin liar, tahu Lisa? Anak kutu. Ya Lisa anak kutu bukan? Kita nggak boleh ngomongin orang. Ngomongin anak kutu betul? Tuh kan? Karena saya pikir aduh, sekali lihat semuanya rame, semuanya serba penting. Caranya adalah matiin. Aduh enak eta mah bu. Sisakan yang bisa untuk belajar aja. Anteng bebas dari medsos teh. Kan punya medsos ada, tapi yang ngurus santri abdi mau teu hayang lieur. Tapi kan follower banyak 21 juta, sok alim lieur abdi mah sok wae dek ditonton ek teu ditontonkeun bae. Ek komen begini, ek begini, ek begini, ek begini. Sok. Yang penting mah yang dibikin kontennya Allah ridho, ek viral, ek teu viral, ek teu enkeun bae. Enak Pak, enggak pusing. Gimana ada komen mual dibaca, beres ya. Ada komen menyakitkan tuh kalau dibaca Pak. Pernah ada yang ngirim video zaman itu teh zaman dihinaannya. Ada orang ini ngehina katanya. Dia kirim videonya. Menurut gimana? Menurut saya mah dia nggak ngomong apa-apa. Masa disetel nggak beres ya. Naonan capek-capek ngotorin hati, betul tidak? Udah jelas menghina, kalau didengerin atau pusing. Mending dengerin Quran. Nah bu, pak, hati-hati yang biasa medsos, besar kemungkinan matinya lagi ngebensos. Cari medsos yang nguatin iman. Nggak usah segala pengen tahu, liar hadirin. Tidak punya HP aja liar ya kan. Dulu mah zaman kita SMA mah tidak selieur ieu. Ayeuna mah suami istri ge ya kieu wae bu. Sambil makan teh. Iya kan? Makan istri, anak, suami, orang tua. Kieu we. Ini ada cerita bagus waktu di Malaysia. Di stasiun kereta api pak, ada orang Jepang, kayaknya suami istri udah agak separuh baya, meni asik ngobrol, meni uplek gitu ya, resep, yang lihatnya tuh seneng, itu suami istri tuh meni uplek gitu, anteng, pegang tangan, senyum, nggak ada yang lain begitu pak.
Cuman ini di stasiun teh ya, sambil nunggu kereta mau datang di Putrajaya Malaysia. Kok bisa kok itu kelihatan uplek? Apa yang membedakan dengan penumpang lain? Penumpang lain semuanya pegang HP. Ini suami istri nggak pegang HP. Jadi uplek. Mikir, langsung disumputkeun HP nanya. Dengar cerita yang suami istri dengan anak makan-makan, tong maruka HP. Ini lagi makan, simpen HP-nya. Tiba-tiba sendok jatuh, peluk ke bawah. Pas si bapak kieu, langsung si ibu teh. Barudak. Bapak cengkat, si bapak ngelihat. Preng jatuh ayeuna sendok, tadi garpu. Bapak ngambil, lama, pas cengkat, si bapak ngadupak, lap jatuh. Ternyata si bapak di bawah lagi main HP. Dasar kepala keluarga liur ya nggak? Ngerti nggak? Awas ikut ketawa nggak ngerti ya. Ibu-ibu, Pi, mami tidur duluan ya Pi ya. Oh iya ya silakan Mi. Tutup, maaf ya, tutup selimut. Langsung bercahaya. Sampai suami teh nge-WA tak ke Ustad. Ustad, istri saya apa wiridnya? Itu ditutup selimut wajahnya bercahaya katanya. Bu, ibu mau bahagia, tong ngamedsos wae. Ini disampaikan ke anak, ke teman-teman, terus mereka pada aduh hampang. Setengah jam buka medsos itu sama dengan 1 juz baca Quran. Kalau kita manteng medsos terus dicabut nyawa. Manteng Quran terus dicabut nyawa, mana yang bagus? Setengah jam teh sajuz loh hadirin. Gak kerasa kalau lihat medsos mah dah rame. Nah atuh Quran mah heuai wae. Dasar tidak minat husnul khotimah. Malikir. Kumaha tuhnya ada resep. Ya terserah ibu. Kalau mau husnul khotimah ya harus cari yang Allah sukai. Jangan biasakan maksiat. Jangan ngomongin yang jelek. Jangan denger yang jelek. Gak usah. Tapi saya punten ya, astagfirullah ya. Kan udah enggak tuh di sini, udah enggak main, enggak lihat-lihat berita-berita. Nah semalam mau tidur, saya beres ceramah mau tidur jam 9. Di sana di mihrab ada TV udah lama nggak pernah disetel, udah berbulan-bulan. Penasaran masih hirup teh, hirup TV teh, jreng, ijazah, patakna dari tadi ijazah terus. Itu gara-gara tadi malam. Nonton yang 5 menit kagok, pengen tahu jadi yang 12 menit, jam 10 tak baru bisa tidur, dan tidur teh jelek lagi mimpi ijazah wae, pusing. Sekarang aja ceramah ijazah terus nih Bu, gara-gara tontonan tadi malam. Aduh rugi ya, ningali wajah ibu teh seperti ijazahnya. Aduh. Dari lihat 5 menit tambah seperempat jam, setengah sajam 2 juz kalau kita baca Quran sebelum tidur, benar? Tahu ya lebeng we. Hanya dapat ayat kursi wungkul. Astagfirullah.
Harus asli ya ijazahnya ya Bu ya. 4. Tadi sesapedahan ge tetep ijazah yang diobrolin kira. Lagi makan astagfirullahaladzim. Padahal nggak selesai masalahnya gara-gara saya lihat dan saya baca, benar? Udahan ceramahnya juga. Belum? Apalagi sekarang? Jangan sia-siakan kebersamaan. Jadi ingat Nin, bulan Februari umroh sama ibu, orang ibu di KPAD. Ada perasaan, berapa lama lagi saya bisa nemenin ibu umroh? Kamar sebelahan. Jadi rada ingin lebih banyak. Bisa ngedorong waktu tawaf gitu ya. Pulang umroh 2 bulan kemudian tugas lagi abdi kedah ibadah deui umroh mendampingi jamaah. Pamitan tah ka ibu di KPAD tuh. Nih berangkat. Nuhun atuh cium tangan dipeluk. Deh ngiring kalau tak kedah di bumi we henteu hoyong ningali keluar tuh pakai kursi roda. Entos nin tuh sawios-wios. Saya juga nggak mau nutup pintu mobil. Buka nin. Assalamualaikum. Itu yang terakhir. Saya sampai di Mekah, ibu masuk rumah sakit dan wafat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Aduh, untung tah saat terakhirnya. Bisa meluk dulu, bisa nyium tangan ya. Bisa dipeluk oleh ibu. Jangan sia-siakan, belum tentu ketemu lagi. Ada yang ke kantor nggak ketemu lagi. Ada yang anak ke sekolah nggak ketemu lagi. Ada yang ke pasar nggak ketemu lagi. Ada yang tidur nggak bangun lagi. Jangan sia-siakan ya. Yang masih ada suami tapi suami saya mah kerek. Kerek itu berarti suaminya masih hidup. Iya kan? Lah iya kan? Katanya yang biasanya jengkel dengan suami ngorok, giliran suaminya udah meninggal mah kangen sama yang korokan itu. Benar, saya dengar aja. Tadi saya lihat suami yang itu ya, yang istrinya meninggal, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ingat, betapa banyak yang menyesal karena waktu ada disia-siakan. Mikir. Lelaki, sing bager sama istri teh ya. Wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Diapain? Dibaikin. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Gak usah ngambek, gak usah marah-marah, senyum we. Justru saya senyum, senyum we mana ya udah jangan senyum. Diem, justru itu kalau diem jawab dong pak, emang pasti serba salah, keun baik. Istighfar, yes, diam. Senyum ya pak, nggak usah kenapa? Karena bukan kata-kata kita yang bisa mengubah, Allah yang mengubah. Makanya ada mah udah baik aja, bisi nggak tahu kapan pisah, betul tidak? Bu, nggak tahu itu kita misah sama anak teh kapan, mumpung ada. Qadarullah saya adik meninggal usia 25, cucu meninggal yang waktu pulang dari Yaman 2 minggu meninggal. Jadi perpisahan bisa terjadi kapanpun. Betul?
cing bager ya. Atau ada suami saya, ibu, kebaikan suami ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami ibu sabar dan ibu tetap berbuat baik, ibu dapat pahala, nggak ada ruginya. Tapi saya teh ingin suami saya teh akhlakul karimah, hafiz Quran, rezekinya melimpah. Dengar ya Bu, dengar ya. Yang seperti itu kan nggak mau sama ibu, yang mau ya si Et. Ibu lucu pisan, ketawanya menjiwai. Saya mah nggak nyangka sama Bu, suami ge nggak nyangka ibu teh jiga kieu. Makanya mau teh ya kan, sama-sama nggak nyangka. Dan milih yang lain juga, kalau nggak dikasih mah nggak bisa. Jodoh teh ada takdirnya, jodoh teh ada takdirnya. Daun jatuh saja ada takdirnya, sudah tercatat di lauh mahfuz. Masa segede gini parentul nggak ada takdirnya kan? Tampi ya Bu ya, keureueuh weh ya, dengan niat yang ikhlas. Terakhir, mau husnul khotimah? Apa arti husnul khotimah? Akhir yang baik. Tahu akhirnya tidak? Tidak tahu. Supaya akhirnya baik, karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita, maka jadilah setiap waktu jadi orang baik. Beres. Ngomong baik, bisi maot. Berbuat baik, berprasangka baik, berhati baik. Mau kayak apa dunia ini, keun baik. Yang penting kita setiap waktu jadi orang. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ali Imran Al-Baqarah 195. Dan berbuatlah yang yang baik, karena Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Teng. Jangan suka menyusahkan orang lain. Segitu aja cukup ya. Ada yang mau nanya? Jangan menyusahkan orang yang. Ada pertanyaan? Nggak usah lah. Kalau mau nanya sama Ustadz Abdul Wahab. Sama siapa? Ustadz Aam Amiruddin. Ilmunya banyak. Adi Hidayat Ustadz ilmunya banyak. UAS banyak. Ke saya mah bagian denger aja. Kalau mau nanya, kalau bisa lengkap dengan jawabannya. Pak berangkat tanggal 13 insya Allah. 17 haji, pulang tanggal 13 insya Allah. Kok cepet? Ya bagian cepet. Ada pertanyaan enggak? Izin ada di belakang bertanya. Ya. Kita tim mana wae dari seluruh kecamatan apa ini? Sukasari. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada AA yang sudah memberi kesempatan. Pertanyaannya begini, A. Apakah Allah itu nanti akan memaafkan saya atau tidak? Ceritanya tadi kemarin sore, kan sekarang mah kalau pegang HP teh bergibah teh lewat HP bisa, yaitu menggunakan jari tangannya. Nah pada saat itu saya mengirimkan WA, akhirnya kata saya mah itu teh bergibah. Nah setelah itu saya sadar, saya sampai sesek gitu.
ya Allah, saya sadar barusan saya bergibah. Sampai nangis-nangis, saya minta ampun. Nah, mau nanya ke AA itu, setelah saya minta ampun, saya sadar itu, apakah Allah akan memaafkan saya? Karena saya sudah tua, jadi akhir hidupnya teh gitu pokoknya. Baik. Terima kasih Bagaimana kalau sudah kejadian? Ibu benar, segera tobat. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta ampun. Kalau kita gibah ke orang, perlu ngaku tidak? Tunggu dulu. Kalau dia tidak tahu, jangan ngaku. Kalau ngaku, nanti jadi musuhan. Tinggal doakan kebaikan. Banyak berkata baik tentang orang yang kita gibahi. Anu baheula ibu-ibu pernah ngegibahi abdi ya. Nah, atuh make pipiluan. Tiap orang teh punya garis hidup masing-masing. Tidak harus semuanya kepikiran oleh kita. Apa yang direncanakan Allah pasti terjadi. Yang penting jadi dekat dengan Allah, berarti bagus. Ada ibu-ibu ditangkap kasus lalu dipenjara, tapi dipenjara jadi hafal Quran, dipenjara jadi kuat iman, dipenjara ibadahnya ningkat. Berarti dipenjara tuh bagian karunia Allah. Keluar dari penjara malah diundang oleh orang-orang rebutan minta dengar ceramahnya. Bayangkan udah salah di penjara malah diminta nasihat. Masya Allah, itu cara Allah. Kenapa? Karena takdir di penjaranya itu membuat iman dan amal jadi kuat. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum, awas, sepatah kata bisa diijabah. Siapa yang nyebut di penjara? Tobat. Istighfar ibu bisa diijabah. Katanya yang dosa, dah yang mancing. Iya, saya juga mancing. Astagfirullah. Ibu-ibu belum hafal Quran karena ibu belum menghafal. Ini gampang jawaban teh hadirin. Bu, waktu Agim zaman dipuji-puji di TV dulu dan tetek bengek dulu, pesantren ini ada segede gini nggak? Nggak ada. Cuman masjid yang di sini sederhana, betul? Orang ribuan datang ke sini teh penasaran aja. Di TV ada, jika naon nu aslina gitu. Itu teh ujian, justru sesudah dihina, dicaci maki, dibully, dipermalukan, alhamdulillah sayanya juga jadi sadar terhadap kesalahan. Emang gampang jadi orang terkenal? Tidak, Bu. Jadi orang dihormati, dikagumi itu lebih dekat dengan sifat munafik. Jadi sibuk pengen bagus terus supaya orang kagum. Isinya mah nggak ada apa-apanya. Makanya saya emang nggak semangat lihat anak-anak punya follower banyak terkenal teh. Dan saya udah nyobain kayak gitu. Liar. Dulu mah kurang sehat. Dulu kan jerawatan, betul tidak? Mem. Punya potret yang tahun 2000, tahun 99 ya, zaman Acen, tahu Acen? Acen Til. Ini ada yang ngirim zaman dulu betapa 99 dengan 2019 ya, karunya pisan eta teh stres.
Udah Amim, kelamaan. 99 dengan 2019 berapa tahun? Sekarang 2025. Walah, itu berarti potret sudah 7 tahun yang lalu ya. Tapi perasaan mah asa lebih bahagia sekarang, Bu. Ibu tahu nyebut gitu mah ganteng. Kenapa? Dah asa lebih bahagia, Bu, tenang hati teh. Teriut, teriweuh. Banyak urusan mah ya. Ini kan karyawan teh 1.400, Bu. Tiap bulan harus ngegaji segitu banyaknya. Ngurus santri ribuan, tapi tidak ada Allah sih. Nah, liar-liar teuing, betul tidak? Tugas saya mah sederhana, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Sebagai amal soleh tos we. Teriut abdi mah. Oh, si itu ngahinakeun bae. Si itu pelit mangga wae. Nah, make lieur. Si itu katanya memojok-mojokin terus ngebeberin aib mangga we. Da Tuhan saya mah Allah lain jelema. Nah, lieur-lieur mikiran nu sarebel kitu. Nabi aja yang mulia, ada yang menghina. Masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina, betul tidak? Nah, make lieur. Makanya udah, orang berbuat jelek gimana? Baik we. Dia ngomong jelek, kita ngomong baik. Hei monyet, sanes, assalamualaikum, beres jangan. Nah, makin sakit hati itu berarti menjiwai dia turunan, ya kan? Bu, Ibu, kalau Bapak marah-marah gimana? Tenang we. Eta teh penggugur dosa. Shh. Tadi teh pertanyaannya apa sih? Ya, kalau kita suka ngejelekin orang, pahala kita dikasihin. Kalau habis pahala kita, dosa orang yang disakitin dipikul. Ibu ngejelek-jelekin teman, dia nggak tahu. Gibah itu definisinya adalah mengatakan sesuatu tentang seseorang yang kalau dia tahu dia sakit hati, dia tidak suka. Itu gibah. Udah nggak usah ngomong gitu, pahala ibu nanti habis. Dua lagi cepetan pertanyaan. Hah? Ibu yang ngomong barusan kan? Ayo wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah saya dari dulu sampai sekarang rumah tangga hampir 47 tahun, apakah itu menguji kesabaran saya atau udah takdir saya? Ini suami saya dari dulu sampai sekarang mancing terus. Kalau Sabtu Minggu teh mancing gitu, gimana ya? Apakah itu mencoba kesabaran saya? Tapi kan saya rumah tangga udah 47 tahun jalan. Sudah 47 tahun ya. Rumah tangga. Apakah ini ujian dari Allah atau gimana gitu? Masa terus aja? Jadi suaminya mancing. Terus tiap Sabtu Memancing Minggu. apa? Ikan. Oh ya untung mancing ikan daripada mancing amarah, betul tidak? Bukan, tapi datar bawa ikan ke rumah mah. Jarang bawa ikan ke Jarang rumah bawa mah. ikan. Iya, cuma Jadi saya teh mau nanya teh, apakah itu takdir saya atau kesabaran saya bagaimana? Masa dari dulu sampai sekarang mancing gitu. terus. Tiap Sabtu, kalau nggak Sabtu Minggu terus aja. Untung saya suka apa gitu teh, belajar, ikut ngaji, ikut pengajian, jadi bisa happy gitu. Apalagi ini apa? Ibu sama maunya AA gimana? Ya mau nanyain ke AA, apakah ini teh takdir saya atau gimana sabar saya? Masa dari dulu sampai sekarang tiap Sabtu kalau Minggu terus aja dia mancing, mah gitu aja. Minta doanya dari AA untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shh, pakai keprok segala. Jadi ibu maunya gimana? Suami teh jangan mancing.
Sudah 47 tahun mancing terus. Ai ketemu ibunya kapan? Udah punya anak belum ibu? Punya, berarti tuh mancing wae ya kan? Jadi kumaha atuh abdi jadi lieur. Umroh 2009 dari sini sama suami. Sama suami iya, mancing di sana. Dulu 2009 di itunya sama ini Ustadz, itu Ustadz. Di Saudi. Tapi di Mekah nggak mancing. Oh, berarti nggak mancing wae. Cuman kadang-kadang mancing gitu. Iya enggak, ini mah dari dulu kalau Sabtu Minggu kalau libur Oh, mancing. Sabtu Minggu aja yang mancingnya. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Enggak. Jangan dilupakan itu 5 hari ya. Enggak tuh, ini Ustadz, ini apakah itu teh coba untuk saya gitu. Memang itu teh cobaan ibu, Bu. Ya, makasih. Oh, udah. Ampun, ya terserah ibu, pokoknya nama cobaan dah. Oh gitu. Bu, dengerin ya. Ibu jangan mancing emosi saya. Menurut saya mah Bu, lebih banyak yang bisa disyukurin daripada ibu mikirin mancing. Coba, itu mancing cuma Jumat Sabtu, Sabtu Ahad. Nggak ada buat ibu, Iya. tapi punya anak. Ya berarti ada waktunya. Namanya bari sarang ibu bari mancing. Astagfirullahaladzim. Saya jadi nakal begini ya. 5 hari disyukuri Bu. Ya dengerin Bu. Terus suami mancing, untung cuma mancing ikan bukan mancing cemburu, betul tidak? Berapa banyak yang Sabtu Minggu teh bukannya ikan yang dipancingnya. Dan ibu untung ya suami tidak Sabtu Ahad tuh dipakai sesuatu yang bisa melukai hati ibu. Enggak kan? Enggak. Bawa ikan enggak kalau pulangnya? Enggak. Berarti udah dimakan ya kan? Gini. Sing sabar ya Bu ya. Ya. Nikmati wae. Ya. Kalau perlu ibu mancing. Supaya ibu dekat, ibu yang jadi ikannya ya. Astagfirullah. Gitu. Saya jadi nakal ini, astagfirullah. Sing sabar ya Bu ya. Oh iya. Doanya gimana? Doanya ibu maunya gimana? Sekarang teh yang jelas dulu ibunya pengen apa? Pengen jangan mancing. Ya, gitu. Atuh kan sekarang mah udah tua dia teh. Sekarang udah tua. Iya, 74, dia teh 73. 73. Iya, jadi takut saya teh jatuh atau gimana. Oh, takut kecemplung. Jadi kasihan maksudnya mah udah tua gitu. Masa nggak eureun gitu mancing tehnya. Eureun. Pengennya teh eureun. Gini. Mending bikin kolam di rumah, Bu. Jadi mancingnya di rumah. Kolamnya kecil dan dangkal. Aduh, saya jadi kamanawa ya, astagfirullah. Belum pernah saya se-error ini hadirin. Astagfirullah. Bu didoakan aku abdinya punya sing soleh. Amin. Dah waktu dulu juga udah umroh 2009 dari sini sama bapak sama suami. Cuma nggak eureun gitu terus aja. Keun bae atuh Bu. Tong diemutan wae. Ibu tong capek mikiran nu teu aya. Jangan enggak semua bisa kita kendalikan, Bu. Dengar ya. Tidak semua bisa dikendalikan oleh kita. Fokus dengan yang bisa kita kendalikan. Ibu tibatan ngemutan salaki mancing, ibu cukuri we. Dan mending anteng didinya daripada anteng di diskotik. Betul tidak? Ya.
Iya kan Bu? Iya. Ya, ya. Ibu bersyukur Bu, masih ada suami, masih bisa mancing, betul tidak? Jangan capek mikirin yang nggak ada. Syukuri. Jadi ya. biarin aja gitu. Biarin atuh. Dan sekarang sok disuruh ke rumah, pasti ibu diambekan di rumah, betul tidak? Terus akhirnya cekap nyapunya ampun abdi. Pantes suaminya mancing terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sakali deui punten pisan. Mohon kok abdi genyongkeun dia punten. Ibu evaluasi diri ya, kenapa suaminya mau mancing terus. Saya aja barusan sebentar udah segini cemasnya ya. Punten ya Bu. Saya teh udah berusaha tidak banyak bergurau. Yang ini mah bobol Pak. Astagfirullah. Udahan saya jadi kepancing Pak. Gara-gara suami ibu tukang mancing, saya jadi kepancing ya, jadi heureuy wae. Astagfirullahaladzim. Udah ibu ge kepancing deh. Astagfirullahaladzim. Istighfar Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dengerin ya Bu, Pak. Suami istri yang ada teh udah takdirnya. Udah tertulisnya itu. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Fokus kepada kebaikannya. Nggak ada lelaki sempurna, nggak ada. Tapi ibu dapat pahala kalau sabar. Sabar ada batasnya, nggak ada. Karena sabar itu melakukan yang Allah sukai. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Jadi kalau ibu berhenti sabar, berhenti ibu dengan Allahnya. Yang penting mah ibu makin naik iman, ibu makin jadi amal soleh, ibu bahagia. Berharap banyak dari suami nggak akan bahagia. Mual bahagia. Sama ya, aki-aki ge kan. Berharap banyak dari si nenek, udah liar ya. Ridho Pak, tampi. Ya Bu, udah ini mewakili. Ibu mau apa? Assalamualaikum Pak. Mau nanya? Iya. Aduh. Assalamualaikum AA. Ini memelas. Ya, kuma ibu silakan. AA, saya namanya Marijem dari Padalarang. Iya Bu. Saya mau nanya, saya ditinggal suami Amba baru 40 hari. 40 hari Bu ya. Terus suami Amba meninggalkan harta benda. Sebagian mau saya sedekahkan atas nama suami Amba, bisa enggak? Baik. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon maaf ya kalau sikap saya kurang empati, juga yang lain. Jadi ibu suami wafat 40 hari ini ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah benar-benar melapangkan kubur, meringankan hisab, dan jadi ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf ya Bu ya kalau suasana tadi kurang empati kepada keadaan ibu. Lalu ibu berniat peninggalannya sebagian, ya boleh Bu, namanya wakaf amal jariah. Ya, nanti diurus. Ya Pak. Ya, atas nama suami ibu. Nanti dibagi dulu warisnya, ya. Kalau tidak ada wasiat, nanti mana yang bagian ibu boleh. Atau siapa yang akan dijadikan bagian dari warisnya itu untuk wakaf bisa, ya. Sampai insya Allah. Iya. Terima kasih ya Bu. Apa yang ibu sampaikan mengingatkan kita bahwa kita juga pasti ada berpisah ya. Jangan merasa hidup ini akan begini terus ya, enggak. Kita akan makin tua, tubuh makin rapuh,
dan makin dekat dengan perpisahan. Makanya jangan jauh dari majelis ilmu. Apa yang paling penting sekarang kita belajar, harus kenal kepada Allah. Kalau tidak kenal ke Allah, ibadah kita tidak akan khusyuk, amal kita tidak ikhlas. Yang tadi dikaji sebetulnya adalah pelajaran ma'rifatullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni seluruh dosa kami ya Rabb. Ampuni sebanyak apapun dosa, sekotor apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah semua aib-aib yang kami sembunyikan dan tutup-tutupi. Ya Allah, ampuni segala dosa kami kepada orang tua. Ampuni dosa kami kepada pendamping hidup kami. Ampuni kami kurang menghargai orang-orang yang Engkau beri amanah. Ampuni dosa kami kepada anak-anak ya Rabb. Jangan-jangan anak-anak berperangai buruk adalah karena kami yang memberi contoh buruk, tidak mendidik dengan benar. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, selamatkan sisa umur kami ini. Berikan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, akhlakul karimah, rezeki yang halal barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha, lahir batin sehat walafiat. Jadikan sisa umur ini terpelihara dari bala dan fitnah. Kumpulkan dengan orang-orang yang berakhlakul karimah. Jadikan sisa umur ini istiqomah. Undang ke Baitullah ya Allah sebelum ajal kami datang. Jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu, Bapak, Nuhun, Pak Camat, Bu Lurah, KKMTI Sola, Geger Kalong, Sukarasa, Sarijadi, perangkat RT RW. Saya senang sekali silaturahim seperti ini. Ya asli ya, kemana-mana didatangi, masa tetangga sendiri tidak. Insya Allah kita ketemu lagi yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini ada manfaatnya enggak ceramah ini? Mau bersyukur ke Allah, bersedekahlah. Ya, sedekah sebagai syukur. Ya, baik Kak, terima kasih jazakumullah khair sudah menyampaikan ilmunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin ibu-ibu sekalian, ada tim Sorpak, Sorban Wakaf ya Bu ya, semoga menjadi amal jariah ibu-ibu semuanya. Bangga kepada tim Sorpak sambil berjalan.
Mangga tim Sorpak bisa ke depan. Belum. Ya, lewat tangga sebelah sini ya. Jadi nanti untuk setelah selesai acara ada pembagian sayur, besok subuh, nggak usah lah, nanti ini ramai lagi. Besok subuh di Eko 1, Eko 2 di Blue Moss. Udah kesana belum? Capek tahu ngecat biru tuh. Kesana ya, Blue Moss di Eko 2 jam 10 di Eko 1. Jangan datang ke Eko 1 penuh ya. Ada orang tua murid. Udah diam aja ya. Assalamualaikum.